lihat sekarang pernyataan if, then, else. Untuk memberikan pilihan ya, pada suatu program komputer atau Visual Basic maka dapat dipakai pernyataan if, then, else. Ya, pernyataan if, then, else dapat digunakan untuk suatu kondisi pilihan. Struktur kontrol ini akan meminta komputer untuk melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh ekspresi Visual Basic 210 jika kondisinya benar. Nah, ekspresi itu umumnya adalah eksekusi kalau dia benar atau salah. Dan ketika kondisinya salah, if then else akan menjalankan tindakan alternatif. Ya, kalau yang pertama sesuai, oke, maka dijalankan. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, ya, ada tindakan alternatifnya. Ya. Kita lihat ya. Bentuk dasar dari pernyataan if then else ini ada bentuk dasarnya ya. If ya, ini ya, kondisi tertentu misalnya ya, ada suatu bentuk syarat ya, A lebih besar dari 1, lebih dari 100 dan sebagainya. Maka ini then ya, if then ekspresi Visual Basic 210 ini dijalankan. Ekspresinya itu apa? Ya, misalnya mencetak atau ekspresi itu bermacam-macam ya. Nanti akan kita lihat ya, ada yang berupa cetakan string ya, atau mungkin ada yang berupa menjalankan suatu persamaan ya. Ekspresi ada bermacam-macam. Ya. Apabila kondisi sesuai maka ekspresi ini dikeluarkan. Apabila tidak, else, apabila tidak maka ekspresi selanjutnya ada suatu ekspresi lagi ya, bentuk dari Visual Basic ya. Contohnya contoh yang akan kita lihat adalah mencetak tulisannya. Kemudian yang terakhir adalah and if, kita selesaikan. Jadi if-nya ini diselesaikan, ditutup di sini. Itu syarat kita memakai if then. Ya, kemudian tambah if then else. Ini contoh. Ya, nanti kan kita lihat programnya, kita langsung aplikasikan di Visual Basic ya. If then else. Nah ini kalau di Windows Code sudah pasti keluar ya. Kalau kita sudah memilih button, ya pasti Windows Code ini keluar. Ya. Yang bagian ini kosong. Kemudian nanti ada and if dan and sub di bawahnya. Nah inilah yang akan kita rancang. Ini yang saya berikan highlight coding ini ya. Pertama angka kita deklarasikan sebagai integer angka ya. Di mana angka ini akan kita masukkan dalam text box ya, diketik ya. Nah, text box ini sudah kita siapkan. Jadi dari sini kita akan lihat bahwa yang kita butuhkan satu text box, satu untuk ini ya. Kemudian ini ada suatu kondisi ya. Apabila angka kita masuk ke text box lebih dari 100, maka dan ini label 2 teks, ini label 2 ini juga harus kita siapkan ya. Akan mengeluarkan cetakan atau print tulisan selamat Anda menang. Apabila tidak, maksudnya apabila tidak memenuhi persyaratan kondisi angka lebih dari 100, maka pada label 2 teks itu yang keluar adalah maaf, Anda belum beruntung. Ya, terserah, ini contoh ya. Terserah Anda mau Anda isi apa gitu ya. Ini contoh sederhana. Jadi nanti kita akan langsung ke Visual Basic-nya. Saat program dijalankan, dan dengan masukkan angka yang lebih besar dari 100, maka tampilan yang muncul adalah selamat Anda menang. Tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, itu yang akan tampil. Sebaliknya, jika nomor yang dimasukkan kurang atau angka yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 100, kurang dari atau sama dengan 100, yaitu kondisi yang dibuat, maka tampilan yang muncul adalah maaf, Anda belum beruntung. Nah, jadi setelah ini langsung kita ke Visual Basic-nya. Nah, selanjutnya ini ada contoh pemakaian pernyataan if then else. Nah, lihat di sini if then else ini adalah apabila sesuatu memenuhi syarat maka
yang dilakukan adalah atau else-nya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sudah susun formnya, langsung aja ya. Kita susun, yang penting kita ini semua tambahannya, label ini itu tambahan. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah text box ini, label ini, ya, kemudian start sebagai button ya. Jadi 3 ini sebenarnya kita butuhkan, tapi label yang lain adalah tambahan untuk panduan saja. Ya, kita lihat bahwa yang akan dibuat dari dalam Windows-nya ya. Jadi adalah seperti ini Windows-nya ya. Ya, angkanya kita deklarasi sebagai integer, ya, kemudian angka ini akan diketik di text box yang text box 1 tadi. Kok ada pernyataan apabila angka lebih besar dari 100, ini kita buat mau diubah 98 terserah ya. Maka if ini ada then, karena angka lebih 100 maka label teksnya ini akan yang keluar adalah selamat Anda memenangkan hadiah. Ya. Apabila dia tidak lebih dari 100, else ya, maka yang diketikkan, yang dimunculkan adalah seperti ini. Nah, if then else. Ya. Jadi ini yang ingin kita tunjukkan adalah suatu bentuk pernyataan if then else. Ya. Bentuknya adalah seperti ini. Ini ya. Yang di terakhir harus ada pernyataan and if. Jadi sampai di sini kita selesai, kita stop if, ini pernyataan if ini kita stop di sini. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita eksekusi. Ketik sebuah angka. Ya. Memang saya variasikan di sini. Ini besar, bold, kemudian warna hitam, kemudian di sini adalah fontnya lebih kecil, ya, angkanya warnanya biru. Ya, sebagai contoh mungkin tadi kalau Anda ingin mencoba, Anda bisa mencoba bagaimana ya caranya mengubah dan sebagainya. Label juga diubah di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ketikkan sebuah angka. Ya. Ini anunya juga di sebelah kiri ya. Jadi peletakannya saya sebelah kiri. Tadi kita sebutkan 100. Ya, kita tuliskan 102. Ya. Label ini start akan berubah menjadi selamat Anda memenangkan hadiah misalnya. Ya. Misalnya di bawah 100 misalkan ya 86. Ya. Start. Yang keluar adalah maaf Anda kurang beruntung. Ya. Nah, di sini ini kita buat if then else. 86 kita bisa centerkan di tengah ya. Jadi pada waktu di sini ada misalkan font ya, kita cari font color lines. Kita cari di sini teksnya, text alignment ini di left ya, sebelah kiri kita lihat ya. Kita letakkan dia di tengah. Ya. Kemudian label ini ya tidak perlu dia muncul. Ini jelek sekali kelihatannya ya. Jadi label ini dimunculkan tulisannya ya. Karena yang kita inginkan adalah nanti hasilnya tertulis di sini ya, bukan terlihat sementara label kemudian berubah. Untuk itu teksnya pada properties ini teksnya kita hapus misalnya. Tetapi ya perlu Anda ketahui bahwa label ini tetap masih ada. Ya, saya hanya ingin memperagarakan aja ya. Nah, kalau seperti ini dia lebih baik. Ya, ini masih ada, kalau Anda perhatikan ini masih ada labelnya, tetapi tidak terlihat seakan-akan dia menjadi form yang bersih. Ya, kita eksekusi. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan ya. Nah, dalam eksekusi ini kita tidak melihat adanya tulisan label. Ya. Kemudian kita berikan misalkan angka 80. Posisi setengah ya kita ubah. Dan kita start. Nah, maaf, Anda kurang beruntung. Nah, itu ya. Misalkan kita tuliskan titik di atas 100, 109. Gitu ya. Start. Maka tertulis seperti ini. Ya. Ini pun posisinya bisa Anda letakkan di tengah. Ya. Jadi bisa posisi tengah, kiri, kanan terserah ya. Terserah kebutuhan Anda. Setelah kita mengerjakan tadi ya, ada visual contoh langsung pada Visual Basic. Ya, ini ada contoh selanjutnya. Ya, contoh
Selanjutnya adalah kalau misalnya kondisi sama seperti tadi ya, seperti ini yang kita siapkan ini ya, ini sudah pasti keluar di Windows Code ya, ini sudah di Windows Code, pokoknya ada button pasti keluar di Windows Code. Yang akan kita buat kondisinya adalah masukan yang akan kita berikan itu ada dua masukan ya. Yang pertama itu adalah angka, yang kedua adalah umur. Ini sebagai contoh aja ya. Sehingga kita harus menyiapkan dua text box untuk masukan. Pertama untuk angka dan umur, di mana angka dan umur itu integer. Nah, apabila angka ini kondisinya ya, if apabila angka lebih besar 100 dan n, ya, umur lebih besar 60 tahun, maka ini kondisinya. Label teks 2, ya, jadi ini contoh memasukkan dua buah kondisi, ya, dua buah persyaratan, ya ini, ya, sehingga nanti setelah memenuhi kedua syarat ini, yang keluar adalah selamat Anda menang. Else, apabila tidak memenuhi kedua syarat ini, ya, maka maaf Anda belum beruntung. Nah, ini kita lihat di sini. Apabila angka lebih besar 100 dan umur lebih besar 60, maka yang keluar adalah ini ya. Jadi ini sesuai. Nah, sekarang apabila angka yang Anda masukkan 100, di atas 100 ya, lebih besar, bukan sama dengan, tapi 100 di atas 100. Ya. Sehingga kalau sama dengan 100, tidak memenuhi syarat. Di atas 100, kemudian umurnya di bawah 60. Ya. Jadi salah satu syarat tidak terpenuhi. Maka yang keluar adalah else ini, maaf Anda belum beruntung. Atau umur di atas 60, tapi angkanya di bawah 100, tidak memenuhi syarat. Ya, itu sebagai contoh ya. Nah, sekali lagi nanti kita langsung ke contoh Visual Basic-nya. Program ini menggunakan operator logika AND selain conditional operator. Ya, ada kondisi seperti yang kita lihat ya. Ini berarti bahwa kedua kondisi tersebut harus dipenuhi agar kondisi menjadi benar. Jika tidak, blok kedua akan dieksekusi. Ya, jadi yang else tadi ya. Dalam contoh ini nomor dimasukkan harus lebih dari 100 dan usia harus lebih dari 60 untuk memenangkan hadiah. Contohnya ya tadi ya. Jadi untuk menang harus umur 60 dan nilainya di atas 100 ya. Tadi misalnya Anda ingin membuat suatu program buat Anda sendiri gitu ya. Misalnya Anda mendaftarkan suatu misalnya mata kuliah ya, di mana syaratnya itu adalah ada suatu prasyarat kuliah mata kuliah sebelumnya harus lulus misalnya ya, lulus nilainya berapa atau nilainya atau apa namanya mungkin SKS-nya ya, apakah SKS-nya sudah lebih dari 60 misalnya, itu contoh ya. Jadi ini adalah contoh umum yang dipakai. Jadi salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, maka pengguna akan didiskualifikasi dari memenangkan hadiah. Apabila prasyaratnya mata kuliah pertama belum ditempuh dan yang kedua adalah jumlah SKS, ini contoh ya, mungkin Anda bisa mencoba sendiri ya, tidak belum lebih dari contohnya 10 angka, maka Anda didiskualifikasi untuk mengambil mata kuliah tersebut. Ya, itu contoh. Mari kita sekarang langsung mencoba di Visual Basic-nya. Nah, contoh selanjutnya setelah kita diskusikan tadi adalah sebuah form atau sebuah program yang mempunyai dua persyaratan. Ya, kita masukkan angka, kemudian contohnya kita masukkan umur kita di sini ya. Tadi kan kita hanya masukkan angka ya. Kita masukkan umur kita di sini ya, apalah terserah gitu ya. Nah, sehingga kita membuat ekspresi maka ada suatu jawaban di sini ya. Jawaban di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kita lihat di sini adalah sebenarnya kita butuhkan adalah text box 1, text box 2, text box 3, dan button. Label di sini hanya untuk memandu. Ya. Terserah Anda mau pakai berapa banyak label, tetapi dalam program ini kita hanya membutuhkan 1, 2, 3 buah text box.
Satu adalah untuk persyaratan pertama angka, kedua adalah persyaratan kedua untuk angka yang integer, kemudian yang ketiga label adalah untuk jawabannya. Ya. Di sini nanti akan keluar jawaban setelah kita eksekusi menekan tombol start. Nah, jadi kita lihat program di sini ya. Di sini dikatakan bahwa kita mendeklarasikannya angka dan umur itu integer. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya ini adalah string ya. Tetapi kita anggap bahwa dia atau kita tidak mendeklarasikan, tetapi dia langsung di print. Ya, nanti kita lihat bahwa bagaimana kita akan memakai ini yang sebagai string ya. Tapi dalam hal ini contoh ini belum. Ya. Jadi kita lihat, kita pakai angka. Kita masukkan angka yang sudah kita deklarasikan sebagai integer, umur sudah kita deklarasikan sebagai integer, kemudian ini syaratnya. Apabila angka di atas 100 dan umur di atas 60, maka langsung ini. Ya, maka ketikkan kata-kata ini pada text box 3, isikan kata-kata ini. Tetapi apabila tidak, else ya, tidak memenuhi kedua syarat ini, ya, ketikkan pada text box 3 itu, maaf Anda kalah, atau maaf Anda belum beruntung, terserah. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan di sini, and if. Ya. Nanti kita perhatikan ya, and if ini, ya, yang kita ketikkan di sini ini adalah sebelum and if. Ya, tapi suatu saat nanti kita lihat bahwa ada satu syarat lagi, bahwa ini harus diketikkan setelah and if. Ya, mengapa? Ya, nanti kita akan lihat. Baik, sekarang kita mencoba mengeksekusinya ya. Apakah program ini sudah benar atau belum. Masukkan angka. Nah, nanti kita misalkan 104 ya, karena kita memberikan di atas 100, kita mencoba itu. Berapa umur Anda? Mencoba di atas umur 60, ya, 70. Start. Nah, selamat Anda menang. Itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Misalkan kita ketikkan di sini adalah 96 di bawah 100. Ya. Kemudian umurnya adalah 70. Ini betul ya di atas 60. Ya. Tetapi karena tidak memenuhi syarat salah satu, maka yang dikeluarkan adalah maaf Anda kalah. Contohnya itu else-nya ya. Nah, misalkan ini adalah 50. Ya. 60 ya, dan ini adalah 102. Ya, sebagai contoh aja. Ya, kita tekan start. Tetap dia keluar maaf Anda kalah. Ya, kita ketik sini 70. Ya, memenuhi syarat ya, 102 dan 70. Maka yang diketikkan adalah selamat Anda menang. Ya. Baik, kita lihat lagi di Windows-nya ini ya. Ini kita lihat ini adalah yang kita masukkan tadi ya. Ini yang di luar ini sudah ada semua ya. Ini yang kita masukkan berdasarkan pernyataan if then else. Ya. Kita lihat syaratnya ini kita syarat yang membuat ya. Apabila syaratnya ini dan ini memenuhi, maka yang dikeluarkan di text box adalah ini. Apabila tidak, else, maka yang dikeluarkan adalah ini. Tidak itu artinya tidak memenuhi syarat pertama, ya, tapi memenuhi syarat kedua. Tidak memenuhi syarat pertama, tidak memenuhi syarat kedua. Atau syarat pertama terpenuhi, tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Nah, jadi ini contoh-contoh aplikasi, ya, supaya nanti Anda bisa mengembangkan ke program yang lebih besar. Ya, saya kira itu.